Syukur berberapa? Kama qala ulama, syukur nikah ada 3, salah satu. Bertelok. Asyukru fil lisani, asyukru fil qalbi, asyukru fil hali. Asyukru fil lisan artinya lisan selalu syukur dengan Allah, tak acaan kejubeuna. Oh, ora. Berarti selalu zikrullah teh. Ingat dengan Allah. Jadi berdua asyukur fil qalbi. Artinya selalu asyukur dalam artian andi dia tanpa fokus. Yang nomor 3 asyukur fil hali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث بشرائع الإسلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الوعيد. حضرة المحترمين والmuhtaramat, sebetul kaum sangat cintai, dan sangat hormati serta sangat taklimi, utamanya beliau Kak Dintoh Kiai Haji Sibawai sesongkan habis operasi melar mutas Allah Subhanahu wa taala tuliah nyepa beres seperti semula kelaban berokana maca sholawat. Amin Allahumma amin. Yang nomor 2 Hardat Syekh Al-Fadil Kiai Haji Fauzan Azim, siapa nirgula sangat taklimi, sangat cintai. Bencukan Kiai Muhammad Maki, Sakak Dintocukan Kiai Hardiono Irawan, yang kedua-duanya betul kena sangat hormati taklimi. Utamanya cukan ke Al-Ustaz Al-Fadil An-Nabil Ilyas Purwadi, pembina Majlis Al-Karamah Kak Dintoh, beserta ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Ammunadi, Ustadz Syamsuddin, Bapak Ari, Ustadz Kusnandar, dan juga Al-Fadil Bapak Kepala Desa Jetis Bapak Fadlan, melalui kesan Allah setajana daripada rahmat ma'una minallahi ta'ala, sehingga beliau-beliau semua yang sehat walafiat dapat melaksakan aktivitas yang diwajibkan, yang ampun diamanahkan oleh Allah kepada kita bersama. Bujukan tak lepas dek tuan rumah, juga warga pemuda Jetis yang ampun berkhidmah kepada masyarakat, menambahkan bahwa beliau-beliau itu adalah pejuang-pejuang Islam yang ampun diamanahkan juga oleh Allah SWT untuk melaksanakan hal tersebut.
bencukan khusus ke majlis al-karamah malar muka tetap pajaya, malar muka jemaahnya tambah banyak, malar muka sehat saja, kembang rezeki nasar Allah subhanahu wa ta'ala sebab membaca solawat, terbeli iman nasar Allah subhanahu wa ta'ala, kuwata Islam nasar Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita udik ni itunya kento seneng, udik itunya ni akhirat seneng. Amin Allahumma amin. Pertama-tama ngereng areng asarung asokor ke Allah subhanahu wa ta'ala, jika dimah di malam makin kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kento atemuh bermuwajahah di dalam tempat sepenuh barokah kak dintoh di dalam rangka haul dan juga di dalam rangka al-ihtifal bi maulidis syarif itu berayakan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bencukan dalam rangka haul saya berada di sejenis kentong yang dilaksanakan oleh para pemuda jika dimah para sesepuh epon gitu tentunya sangat senang, sangat bangga kepada mereka karena mereka gitu enggak dek bengatu tuah ngirim dek pengetua ngirim kelaban bacaan al-fatihah, bacaan sholawat dan lain-lain. Sholawat dan salam ngirim kita areng-sareng kita atau raki dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar muka betul kau le sareng panjenengan saja ke itu tetap pengaule syafaat epon baik di dalam keaudian itunya ataupun di dalam keadilan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin sebenarnya mulia dan kudu tak banyak motor cuma pertama kita nerengakin haul bahwa haul kita sangat penting karena apa kan orang mata kita di dalam sebuah hadis disabdakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Saya makna epon manabi orang kita ampun de wafat itu tak tinggal pun apa kecuali tiga pegak putusnya kecuali tiga. Saya pertama sedekah jariyah itu sesuatu ajaran seperti contohnya panjenengan nyombong ke masjid, nyombong ke madrasah, nyombong ke mushola, pun bodoh orang baca sholawat, baca Al-Quran atau baca sholat ikat tempat sambian dikemilu kencernya baik ketika masih hidup ataupun seambona wafat lebih seambona wafat karena kemuliaan orang yang wafat itu juga tergantung kepada COD itu kira-kira bentukkan Fatihah Al-Quran sholawat baca semacam jadi butuh orang mati kiriman seperti tersebut kita tak mampu gempang senyata kirim Fatihah maca Yasin maca sholawat sekejena ya atau lagi deh kan bengasep jadi tak harus repot dan gimana nanti cerai sini kayak molotan ya dikasih sedekah nih kan karena kencana juga saja juga kencana oleh mereka kencana dari Allah mereka juga sangat rajin lebih kompol nggak itu tempat dengan sebanyak orang yang kayak itu pasti Allah kayak itu seneng akajuan ke malaikat arwah besaki malaikat tang makhluk terus dia maca sholawat maca Yasin maca riapol kompol kalau bonyo anaki bengatuana benjep semacam mah ketika Allah bangga dengan malaikat akajuan jadi apol kompol ketika pasti rahmat itu diberikan kepada kita bersama sebab membaca Al-Quran kenapa boleh membaca sholawat karena dua hal nikah walaupun troya nama orang baca Quran sama lagu waki baca sholawat baca si ajoge dan ini kita tetap kencer dengan Allah walaupun troya nama orang kenapa boleh pas ikhlas anak-anak mungkin coba ikhlas ini kita sekalian terlihat candeng baturu bodoh islat olaon
pertama teh lah coba terus dibudin pas ate lah nih jadi baca sholawat dika tak ada terus ya lemah orang dan dika oleh kenceran budak hadis sebut ternyata pada satu ketika Rasulullah itu menang perang Sayyidina Hasan wal Husain itu sebi maca sholawat coba hadar sebi ajoget betul lopang lo ben Rasulullah diketeli orang baca sholawat sebi aku pak tanah sini kebencem semacam oleh kenceran pak sekali troya ada orang berbeda dengan amal-amal yang lain mau sambian nolong haji troy ya memetuan ada kejerna gampang jangan makin nolong masjid sambil baca sholawat deh masih baca Quran masih sebab zikir-zikir khafi zikir-zikir yang pendek baca istighfar umpamana atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah peloyar gencerna semacam ini sambian oleh genceran iya bener ngaji sekone di dalam sebuah hadis disabdakan man shalla alayya wahidan sallallahu asyran man shalla alayya asyran sallallahu mi'atan man shalla alayya mi'atan sallallahu alfan man sallallahu alayya alfan sallallahu haramallahu jasadahu ala nar wa fi riwayatin la yamutu hatta yara makanahu fil jannah. Jadi banyak hadis di perawi-perawi dengan lafal yang berbeda tapi tujuannya seto pada gaule syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bon orang baca sholawat sekalian ben Allah ikentir sepuluh bon maca sepuluh ikentir ben Allah satos bon maca satos ikentir ben Allah sebu bon maca sebu nikah tak pasete ben Allah kecuali sampeyan ngatale dek kakenenan suar ke nikah maca sholawat jadi ada cobaan baca sholawat napa apa napa mulai selanjang siapa anda engki sepenting baca sholawat korneka mau berpantar ngarek nuku bajut umpamana baju sholawat apa dek nuku anu ku bajut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta mau ben tetanggeun aduh coba setan bundi marolai gua tiba de kenengan beucan biat teh pad beucan mate dan sikila sokor dan seben gila kan hadir wakasa sokor berapa kama qolal ulama sokor nikah ada 3 salah satu beda telok asyukru fil lisani asyukru fil qalbi asyukru fil hali asyukru fil lisan artinya lisan selalu syukur dengan Allah tak acaan kejubeuna oh ore berarti selalu zikrullah teh ingat ke Allah jadi berdua asyukru fil qalbi ada selalu asyukur dalam artian andi dia tanpa fokus. Yang nomor 3 asyukril hali ada ulama yang mengatakan ada juga tentang syukur nikah ada beberapa macam tapi yang jelas intinya syukur nikah syukur ke Allah SWT sopa aja kita nikah hitam bayi rahmata Allah ada seadabu as-syukur fito'ah ada artinya selalu to'ad ke Allah bencam semacam yang intinya syukur nikah pun orang banyak syukur pasti nikah oleh apa tambahan rahmat dari Allah nih jadi toreh apa banyak baca sholawat napa boleh apol pasti terima pun Allah SWT karena orang nyuun ke Allah tidak dibacai sholawat teretangi belum tentu terima pun Allah nih kan belum tentu terima baca sholawat kan karena anjuran Quran jelas ampun a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi selawat Allah nika berselawat dak ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seampun Allah buat malaikat Allah nika bersalawat kepada Nabi. Yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, maka bacalah selawat dan baca taslim kamu kepada Nabi. Cuma salawat Allah nika tak pada selawat malaikat tak pada berkita. Mun Allah nika aparing rahmat dek ka Rasulullah. Mun malaikat nyoonaki rahmat, mun umatah nyoon syafaat. Tak pada. Bodoh orang nakal dia tanya. Allah kan bodoh di suatu tempat, itu benar ada. Setiap Allah apa kelakuan Allah? Saya jawab bekak ya. Boh, Allah sendiri perpaan berselawat Rasulullah. Mana iya arwah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, perpana selawat. Maknanya memberi rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bening ngak gula bersampian sallallahu alaihi wasallam Allahumma bening. Nika jangan biasa nika orang standar baca sholat dianggap makmun orang baca sholawat bersama-sama bid'ah biasa sini pertanyaan nyeleni ini jawab sini pas aja jawab biasa. Jadi pentingnya membaca sholawat. Jadi masalah sehol gila nika pertama ya bonte gula kenapa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah, sedekah sejalan yang berjalan, nyombang ke masjid ke pondok semacam saya tak ada saya entong maksudnya kan masjid di bang masjid ke bayi lolo kan lolo di ano kan dia gak boleh keteng gak boleh semacam ini keset pertama itu engkau tahu lu berarti sodokin aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang digunakan ilmunya ketika hidupnya. Sampian ahli baca salawat ngajak orang ayo baca salawat, sampian mati orang ngajak oleh salawat banyak gencerna sepon lama mati kalau ngajak sekali ya, karena man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Mon orang ngajak kebagusan tekata ala kotibe kalau benih kelakuan wajib, kalau benih kelakuan dukun ben wajib. Ini kayak gencer buat Allah seperti orang yang alako. Marah cong baca Yasin berbacing bermarip sampai nanti bi nakal umpama tak maca. Lekas sampai tak maca bi lu genceran, ngajaran nah. Iya. Jadi Islam ini gampang sebetulnya, mudah. Jadi genceran nih malah sangat mudah sekali. Tergantung orangnya. Sebaliknya, mun malih kelakuan coba, kami loki iya. Gencerna tapi gencerna benih oleh gencer tepuk ben malah ikat umpama contoh ilmu seher umpama diajari si A lako sampean mati miloki iya ini kan tapi melo tepuk nah kita au ilmin juntafi awaladin salihin jatulahu, atau anak sesoleh saya tuaki dek kareng sepona walad ini kan dalam tata bahasa Arab ini belum tentu anak loh. Kalau dalam tata bahasa Arab anak ini ibnin. Coba contoh Muhammad ibnu Abdillah kan ini ya. Benih walad Abdullah benih. Walad ini kan mencari basur cong bing. Mereka alam kocok ya walad cong bisa anak, bisa menakan, bisa santre, bisa cetoan kesengode. Waladnya mon ibnin pasti anak ada ceritanya. Coba Sayyidina Muhammad walad Abdullah putan pasti ibni Abdillah. Jadi walad kata umum artinya bukan hanya anak saja yang bisa mendoakan orang si ampun wafat, termasuk penakan, kancak, santre, bencem sama cemah. Karena gue nemu dalil di Quran ini ada 4 anak di Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setong saya ikut. Yang pertama, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah.
payah andi harta andi anak pas terfitnah nikah payah. Satu contoh, naudzubillah, beda orang datang polisi ke Combon, arapalah anak rular, aduh rampok itu sakit napa tak sakit ring sepo sakit arapa pak polisi, aduh narkoba nyaman anak titivit. Nah yang lebih ada boleh anak menfitnah ini apa, aduh sukriyaru anak $4 arapa jalanlah apa ajual daging matai apa boleh nggak nih biasa lorong babak kobe nanti beda motor ini lagi ini nyaman ada pak ajual daging mata anak saya pun tadi fitnah gigi ya pun laki ngecok anu mesti maleng rampok narkoba bencam sama macam harta begitu juga jadi fitnah. Contoh-contoh harta di fitnah nikah pun orang yang jadi soki jadi cerai tak abid ibadah ini nyaman tak kuat andi harta menjadi fitnah payah menengah nikah walaupun ini orang bagus pak karena barokah nikah dikan barokah nikah dalam satu kitab disebutkan ziyadatul khair kebaikannya selalu bertambah. Mun kebaikan tidak bertambah walaupun kayanya setengah mati kayanya luar biasa tanah puluhan hektar roman mankan bodoh pesena banyak bencam semacam tapi fitnah tidak ada gunanya karena pak letak kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam hati niat teh banyak itunya nah tapi oleh yang tak gena hati ini tak kira seneng kan geriduat teh guna bos na can ugogok numparia can noreng kesa belum tentu mun harta titivit. Nah yang nomor 2 al malu zinatul hayati dunya al malu wal banuna zinatul hayati dunya harta-hartamu dan anak-anakmu hanya menjadi hiasan dunia ya. Andi anak umpama jadi bupati seneng dan tak seneng andi anak kaya raya senang dan tak senang tapi belum tentu membawa kepada akhir zinatul hayati dunya hanya hiasan kehidupan neng itu dunya makan menandik sambian anak tua aki ya Allah anak tina paring hidayat Gusti anak tina pak kuat iman pak kuat Islamah anak tina pak kaya tak ada apa pesan ngaki Gusti. Orang pertama dia kuat iman kuat lah mau tak kuat pas tak sholat biasa saya sholat tak pasang bagaimana ceretan korun pon kan orang oning kapi korun asal nih orang si ahli ibadah pertama antar ke masjid jangan soki tak suka dibudin tak aso nikahnya mana soki nah karena kita ben Allah nikah coba benikun keburukan pun Allah kebaikan juga coba benar Allah jadi orang soki coba orang miskin juga dicoba wala nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un Allah ini beri coba anda kamu rasa kalau buat keburukan miskin nikah semacam menderita wal khairi pun kebagusan soki Roman berganteng punya banyak sebagai fitnatan sebagai fitnah. Apa intinya wa ilaina turja'un supaya dalam keadaan miskin dalam keadaan menderita nikah mas mak ke Allah dalam keadaan kaya juga dalam kan banyak harta kalau perlu banyak istri ini detek lu banyak istri wah mana nah nikah sebagai fitnah intinya agar kembali kepada Allah nih kan saya ingat monte kayak ini payah soki sekonik lo sombong setengah mati pak ingat orang seduk kaya boleh anda pola nah tak kembali kepada Allah bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini adalah kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala apalagi cuma harta benda anak istri
Jiwa raga yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Kita punya hak pakai itu, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nikah, mau nikah jadi orang yang miskin nikah saya, jadi orang yang soki amin, Allahumma amin. Ini kepadirin rahmatullah. Jadi intinya kita akompol beri peringatan oleh para kiai, para ustadz dan lain supaya kita nikah ingat ke Allah, kembali kepada Allah sekalaban lebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam Quran disebutkan bahwa kalau cinta ke Allah mencinta ke sengkok gitu Rasulullah meni langsung ke Allah senika. Ini ke Rasulullah kan ada ini ke para hadirin Rasulullah saya Rasulullah gentena ulama para ustad nih kan menipah langsung ke ulama para ustad ulama benin lain ini ke para hadirin Rasulullah, karena ulama ini kebeni hal yang mudah sulit. Kriteria ulama ini ada 5 kalau tak kira 2 ini: abidan, zahidan, aliman bi ulumil akhirah, faqihan li maslahatil khalaik, ibtigha amardatillah. Jadi kriteria ulama ini ada 5. Pertama, abidan, orang yang ahli ibadah. Mon orang yang besaki sampean lah nggak ingat ke akhirat, dan ini orang yang semak berarti ketika orang yang semak dekat Allah. Abidan ini ulama nih. Abidan orang yang ahli ibadah, selalu ibadah dekat Allah. Ibadah ini banyak, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbi. Menibahas ini semalam dikit. Jadi beda ibadah artah, beda ibadah ateh selalu niat bagus, beda ibadah jasadiyah. Jadi aliman orang yang ahli, abidan orang yang ahli ibadah. Ini kau ulama. Tidak tak keliru sampean. Makin banyak nggak kau ulama, banyak kau nikah, tapi apa suan kerokan. Jadi nyali orang, cak ngoceh orang, dan nikah torok, nikah tak beres seperti ini. Tak beres. Nurut ustad nih baik, saya dalam bahasa selawat. Iya. Tak beres lagi. Tak beres. Alias stres lagi. Kita ringan. Jadi ada ulama nikah lenyale ini kayak ini nikah. Makin banyak abidatu intinya lenyale orang itu. Saya rapi tak bener, ngaku saya rapi, ngaku ustad, ngaku sayyid, syarif, habib, maulana, saya tak bener kok. Jadi norok si bener, norok orang saya malai kelebihan bagus. Apa ngaku nikah pesuan ku, dia nyale orang, nikah. Abidan. Si nomor 2 zahidan, orang si ahli tapah ulama ini. Tapah ini kedua, beda tapah kualitas, ada tapah kuantitas. Bodoh orang ulama ini kalau tapah lagi tak oning kan, ketunya. Kau saya tak oning kan, kita oning tak tahu. Bodoh ulama sistem biasakan ambil alakoh. Napa tunjukna? Contohnya nikah pun andi itunya tak iman, andi itunya subuh lagi ke masjid, pondok ben nikah. Ulama juga capek saya. Ulama saya bersyariat. Mun sakekat lah tak uning ke saya. Tak uning ke saya. Jok berempat, jok 1.000, 50.000. Tak uning. Mun saya zahid nonggo. Si orang si ahli tapah. Yang bertelok aliman bi ulumil akhirah. Ulama ini kesih ngerteh alim di badang urusan agama melarat makin. Napa boleh wali ring alim bi melarat sebanyak kun kafalaki kata. Suruh maca kitab kuning pas oning baca leker. Beda kelaban ustaz harus lampur podo kelakuan maca kitab kuning menawan. Ini kan. Ini banyak kun hafalan kasak punya. Aliman bi ulumil akhirah ini repot karena aliman bi ulumil akhirah bukan hanya menyangkut pandai membaca kitab, akhlaknya juga bagus akhlak. Ini kisah melarat karena dengan hadis khairun nas anfa'uhum linnas
wa ahsanuhum khuluqa. Paling bagus nikah orang yang saya beri manfaat bagus ke orang lain, bukan orang yang saya bagus akhlak. Mon orang bagus akhlak tak kira lenyalian. Oh maaf, makin tahun poli. Nah, pala tak seneng dia coblos. Coba cek cah. Nah, nikah pasti nggak gula. Mun sambian nyale payah sambian. Si aro do iya kebontak bro kita mor. Iki napa iki? Padahal mun orang agiba orang, ternyata orang dikata bener seigiba lekar bener bagus. Pas sambian agiba ke orang nikah, ka bagus na sambian ngale ka orang seigi. Kecuman orang siba ngale ke sambi. Ya, rogi napa tak rogi? Maca Quran rogi, maca sholawat rogi. Iki napa iki? Amun Hasan Al-Basri nikah min kibaril ulama wa kibaril aulia, paling rajana ulama dan paling rajin wali di masanya Syekh Hasan Al-Basri. Dan nikah pangke si A agibah Syekh Hasan begini itu oleh si Syekh Hasan beri hadiah buah-buahan itu oleh siapa sakalangkong sampian agiba gula kelangkong sampian ngacaca gula nih cak betul karena kepukuda sampian ngale ka gula kebuku cubana gula ngale ke sampian ini gak siasan pasti jadi jok lenya dia noreng malah tak cocok jok coblos yang tahun politik malah manggil kebi mulai dari bobo sampai ke atas dari mulai buruh petani pedagang nelayan apa tak politik makin padahal kadang tak ngerti politik sini ya lebih baik diam mon iki para hadirin rahimah kurba jadi aliman bi ulumil akhirah jangan merepak fakihan li maslahatil khalaik yang dikatakan ulama itu mengerti kemaslahatan umat kemaslahatan makhluk. Jadi ulama alam mbak beda koceng napa nyamana ajab jolpean tak yakin ulama torot ini kamu zaman lambu itu melarat ulama fakihan li maslahatil khalaik. Beliau sangat mengerti tentang kebaikan makhluk bukan hanya umat. Cewek nomor 5 saya paling melarat napa ibtigha amradatillah, hanya mengharapkan dari ridho dari Allah. Niki sepaling melarat. Melarat. Ini tak melarat. Jadi ulama ni melarat. Napa boleh orang likan ulama ini pun masya Allah benih mon gula. Benih ulama untuk kriteria dia kan. Tak termasuk tan. Ini kepada hadirin Allah. Jadi ireng kalaban membaca sholawat kan banyak fadilah mau terangake nih semalam tak mare dia bilang baca hadis nih kak man asurat alaihi hajatun fal yukthir bis sholati alaiha mon orang yang tak gelem teka hajat dengan Rasulullah banyak baca sholawat keseng kok pahat bodoh hati neraki boleh man shalla alayya khamsamit amarrah man shalla alayya fi kulli yawmin mi'ata marrah lam yaftakiru abada. Mon orang macam kok selawat sehari semalam 500 kali maka orang dia tak kira kor yakin ke Allah segala macam 10.000 tak yakin ke Allah dah remah macam helah pes ke jangan itu ti macam selawat sekali semini ke sama tena paho kosong jangan kabin ini tergantung ateh nama alqol dan bikul alqobu yuk syikul jamil hati ini kesenang kepada sesuatu yang indah pasti bang saya rabai cuma indah aja sampai melanggar syariat Islam. Yang laki libur kering bini wajar, libur kering ratin yang ganteng wajar, termasuk sakit melanggar hak Allah melebur pentah ini kucing Pak Tinggi beda gini keriman motor ke Pak Tinggi tegul Pak Tinggi segan ngereng pentah lagi kan kudu segentok dia melanggar syariat Islam. Ini kebun pesan itu wajar pun manusiawi tanah mungkin
Justru mun reng laki tak libur kereng bini seratin bahaya nih kak. Pas libur pada laki nu mau bahaya nih kak. Oh dari bini tak libur kereng laki, pas libur pada bini anu butuh. Abnormal jangan makin. Lebur tuh mah sebatas lebur, cek melanggar syariat Nah, ini pesan gue. Karena manusia nikah mau tak ingat ke Allah, mau tak pol-kompol ban macam solawat, arang sarang ini kelopak kata Allah. Aten ini kemudian tak selalu zikrullah dengan membaca solawat, membaca zikir rafi, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Aten ini kak galau aten. Mau ingat selalu ingat ada Allah, pecempur kalau ban Allah. Itu janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mun galau sekarang ngelak wudu ngelak Quran, maca Quran. Oh tapi ngelak wudu maca sholat, maca istighfar, bencem sama jamaah. Mungkin kak Dito seperti disampaikan kalau orang ki lanceng ya. Dan kudu lo majeng bejau perjalanan tembok ngebut 4 jam gitu. Jadi nyona mungkin tak langkong ke para kiai para ustad mulia kada gitu. Asal abudan ning lemo tor pada pe melo berokan ngato. Tawassul Allah kalau bon saya baca selawat ni jetes pada depak ki. Iya. Mungkin itu saya bisa betul sampaikan mudah-mudahan pun apa sampaikan itu jadi kebagusan kemaslahatan dekat kita bersama sehingga kita nikah asampung kalau ban Rasulullah apa olong ban Rasulullah aku berada di bawah bendera-benderanya panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ben pontong kula pontong umur lah sebitak telo kejak aki sedek empat pote kabeh pon tak kuat ingat kiai kan tadi muda ya bilang pon aki tanggal telo kan toh sebitak empat umur telo Januari datang gitu umur sebitak empat pon lah pote kabeh lambok ki muda can orang gonteng dulu dan orang ini kan tahun yang gun-gun makin lepas tega le ada rega tole pon cek lepas tega bi ini perhatian dulu semoga apapun apa yang disampaikan dan kudu kento setia kemaslahatan setia kebagusan fitini buat dunia wal akhirah ben kita ini kan selalu cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholat awat lebih mengikuti majlis kita majlis Al-Karamah dan kulo penakan compo adik majelis ki ya Ashabul Burdah sami masih juga penakan ya saya itu Al Ustaz Ilyas kadi masalahnya oh insyaallah ini gitu jazakallahu khairan malam buka tadi saya sehat lancing umur insyaallah umur dia Pak sibitek sami menten ya kun panjenengan tak poter ya menten kan poter saya kak dia tuh motor selalu ponnya masyarakat wallahil muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.